Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Statistik Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang exploratory factor analysis, teori dan praktek menggunakan SPSS part 1 dan part 2. Jadi part 1-nya adalah teorinya, part 2-nya itu nanti adalah prakteknya. Jadi untuk pertemuan kali ini akan ada dua video. Video pertama itu teorinya biar kalian paham terkait dengan apa yang sedang kalian pelajari. Kemudian yang kedua adalah praktek menggunakan SPSS-nya. Jadi memang mata kuliah statistik bisnis ini perlu banyak praktek. Nah, bagaimana kabarnya UTS kemarin? Saya yakin banyak yang menghabiskan waktu berjam-jam di kafe, ada yang nongkrong bersama, ada yang ngerjain berjamaah, ada yang bahkan belum sampai mengumpulkan tugas. Itu karena apa? Karena kurangnya praktek dan kurangnya memperhatikan. Biasanya soal UTS dan soal UAS itu lebih sulit dari contoh biasanya. Oleh sebab itu, kalau kalian tidak sering praktek, tidak mengalami permasalahan, maka kalian jarang mencoba, jarang mencari tahu, jadi biasanya nanti UTS-nya kesulitan. Untuk UAS-nya nanti waktunya juga diberikan cuma 12 jam dan karena materinya juga sulit karena kalian harus merunning data, salah satunya data ini. Nah, oleh sebab itu ini nanti pertemuan kali ini tidak ada tugas, tapi pertemuan selanjutnya akan ada tugasnya berkaitan dengan pertemuan kali ini dan pertemuan depan. Jadi kalian simak baik-baik apa itu exploratory factor analysis. Prolog sedikit, jadi EVA ini adalah satu paket ketika kita ingin meneliti SEM. Tidak semua metode SEM menggunakan exploratory factor analysis, tapi kalau kalian bimbingan saya itu harus pakai itu karena itu lebih valid dan memudahkan kita untuk memverifikasi data kita. Jadi EVA ini adalah bisa digunakan salah satu bentuk validity test. Jadi nanti kalau kalian penelitiannya kuantitatif, itu ada yang namanya validitas atau uji validitas, dan ada uji reliabilitas. Hari ini kita akan belajar uji validitasnya, minggu depan kita belajar uji reliabilitasnya atau reliability test. Jadi kalau sebenarnya kalian mengikuti mata kuliah saya statistik bisnis dan manajemen pemasaran, seharusnya kalian sudah bisa membuat sebuah penelitian kuantitatif dan langsung disidangkan. Oke, what is EFA? Jadi apa itu EVA? Exploratory Factor Analysis adalah metode statistik yang digunakan untuk membangun model struktur yang terdiri dari satu set atau banyak variabel. Bingung? Oke, lanjut dulu. Nanti ada kita belajar kalian bagaimana kalian memahaminya, jangan menghafalkan. EVA adalah salah satu metode analisis faktor untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel manifest atau variabel indikator dalam membangun sebuah konstruk. Nah, ini kalian sudah saya jelaskan terkait konstruk kemarin. Nanti ada gambarnya. EVA digunakan dalam kondisi di mana peneliti tidak memiliki informasi awal atau hipotesis, harus dikelompokkan ke dalam variabel mana saja sekumpulan indikator yang telah dibuat. Jadi peneliti berangkat dari indikator manifest kemudian membentuk variabel. Yang selanjutnya, EVA juga digunakan dalam kondisi di mana variabel laten memiliki indikator yang belum jelas. Indikator satu variabel laten dimungkinkan overlap dengan indikator variabel laten lainnya. Jadi ada kemungkinan ketika kita jadi ada yang namanya variabel laten atau konstruk, ada variabel manifest atau indikator kalau saya jelasinnya kemarin, atau variabel. Jadi kalau ada istilah pakai konstruk berarti ada variabel, kalau ada menggunakan istilah variabel ada indikator. Nah, ada juga sebutnya variabel laten sama variabel manifest. Kadang itu ketika kita bikin kuesioner, bikin indikator itu overlap. Jadi pertanyaan kita itu tidak merepresentasikan variabel kita, justru merepresentasikan variabel lain. Contoh, kita bikin kuesioner tentang loyalitas. Ternyata pertanyaan itu enggak sesuai dengan untuk menggambarkan loyalitas, malah lebih cocok untuk menggambarkan brand image atau kepercayaan misalnya. Nah, itu untuk mengurangi kesalahan tersebut maka diperlukan adanya exploratory factor analysis. Nah,
ada sebuah gambar. Nah, ini sebentar. Notnya kok enggak bisa. Nah, kita bisa lihat ini ada faktor 1 dan faktor 2. Jadi ada faktor 1 katakanlah itu trust, faktor 2 itu adalah loyalitas. Jadi ada kepercayaan, ada loyalitas. Yang hijau, panah-panah hijau ini menunjukkan ada faktor I1. Oh, ini iya, Romawi 11 yang hijau-hijau ini dia adalah variabel manifest yang merepresentasikan variabel laten, yaitu faktor I atau konstruknya. Kita pakai satu istilah aja ya biar kalian tidak bingung, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Kalau kalian lupa, variabel laten itu variabel yang masih abstrak yang tidak bisa diukur. Misalnya kayak kepercayaan itu kan tidak bisa diukur. Maka perlu adanya variabel manifest yang bisa memanifestasikan variabel tersebut, yaitu bentuknya ya kuesioner dalam bentuk pakai skala Likert, setuju, sangat setuju, dan tidak setuju, dan lain sebagainya, itu untuk mengukurnya. Nah, ini contoh. Jadi ada sebuah banyak pertanyaan atau kuesioner, kemudian di situ tiap-tiap kuesioner ternyata merepresentasikan variabel yang berbeda. Nah, ini dijelaskan faktor I dan faktor Romawi 1 dan Romawi 2 itu faktor atau unobserved itu yang variabel yang tidak bisa diobservasi, ada latent variabel, dan we try to identify. Ada namanya observe variabel atau manifestasi. Nah, itu. Jadi nanti tiap-tiap kuesioner itu merepresentasikan variabelnya. Kemudian lanjut. Nah, di dalam EVA itu ada namanya faktor loading. Menurut Hare, Black et al, validitas konvergen pada EVA tercapai apabila indikator-indikator dari sebuah variabel tertentu mengelompok pada satu komponen dengan nilai faktor loading sebesar batasan yang telah ditentukan berdasarkan jumlah sampel penelitian. Nanti kalian akan paham angkanya bagaimana setelah praktek. Nah, pedoman nilai faktor loading pada EVA berdasarkan jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Kita bisa lihat ini ada faktor loading. Kalau misalnya respondennya itu 350, maka faktor loadingnya boleh 0,3 atau ke atasnya. Semakin kecil maka semakin tinggi. Kalau jumlah sampelnya cuma 50, itu 7, maka faktor loadingnya itu 0,75. Nah, tapi kita ambil yang tengah aja karena kita pakai metodenya SEM. Faktor loading yang kita pakai adalah 0,5 terlepas dari jumlah responden kita. Gitu. Meskipun nanti kalau hasilnya kita tinggi malah lebih bagus gitu. Kalau kita faktor loadingnya 0,9, 0,8 malah bagus. Tapi kita ambilnya itu 0,5 faktor loadingnya. Apa itu faktor loading? Nanti gambarnya ada di praktek SPSS-nya. Nah, ini untuk pedomannya. Nah, beberapa catatan sebelum praktek. EVA itu bisa digunakan untuk uji validitas. Ada juga EVA itu hanya untuk bukan untuk menguji validitas, tapi untuk mengetahui mana sih variabel-variabel yang saling berpengaruh itu. Jadi misalnya ketika kita belum tahu, kalau di dalam ilmu ini ya, kita meneliti data sekunder, misalnya data sekunder kan dia nggak ada variabel manifestnya. Misalnya kayak inflasi, kemudian GDP atau PDB, itu kan dia nggak ada variabel manifestnya, langsung variabel itu angka itu. Nah, kalau itu untuk kita nggak tahu, misalnya itu seakan-akan awalnya kita nggak tahu variabel mana yang mempengaruhi mana. Nah, kita bisa menggunakan metode ini. Tapi kalau di dalam metode SIM atau SEM atau meneliti tentang pengaruh, nah itu bisa untuk uji validitas, khususnya untuk data primer ya yang menggunakan kuesioner. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5. Nah, pada uji sphericity, Bartlett juga harus besar dan signifikan, dan faktor pemuatan masing-masing item harus lebih besar dari 0,5 untuk memastikan bahwa tidak ada item yang saling berkorelasi. Nanti kita akan melihatnya.
Nah, pembuktian validitas konvergen dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama adalah pencapaian kriteria dan kedua melalui uji perbandingan model. Dalam pendekatan SEM, sebuah pengukuran telah memenuhi validitas konvergen jika memenuhi beberapa syarat, yaitu satu, nilai reliabilitas atau ini yang kita akan pelajari minggu depan, indikator item minimal 0,5 sama reliabilitas komposit lebih dari 0,7. Itu apa minggu depan. Dan rata varian terekstraksi atau EVA minimal 0,5. Nah, yang EVA itu varian terekstraksi itu nanti kita akan pelajari di minggu ini, yaitu terkait kalau kita menguji exploratory factor analysis, nanti kita akan mengenal namanya EVA. Nah, kita bisa lihat varian extracted explain to EVA-nya. Ini adalah nanti output yang akan dihasilkan itu seperti ini. Nanti yang akan muncul di skripsi atau tesis itu adalah yang model seperti ini. Kita akan merani yang kuning-kuning itu. Yang kuning-kuning itu bisa kita dapatkan langsung ketika kita merunning exploratory factor analysisnya. Pak, apakah bentuknya awalnya gini? Tidak, bentuknya awalnya tidak gini. Ini versi rapinya. Jadi nanti kalian bikin versi rapi seperti ini. Pak, ini bikinnya gimana Pak? Kok miring-miring ya? Kalian sebenarnya ini semuanya itu tabel biasa, cuman tabelnya itu garis-garisnya itu kalau kalian format sering pakai Microsoft Word ada namanya format tabel. Kalau jurnal internasional biasanya formatnya seperti ini. Garis itu hanya ada 3. Garis pertama dan garis yang paling bawah sama garis yang setelah paling atas. Makanya tampilannya seperti ini. Kalau garisnya dimunculkan semua ya kayak kotak-kotak biasa. Berarti yang bawahnya PR6 ini kan PR6 kan 0,664, maka PD1 bawahnya itu ya kosong semua. Nah, gitu. Yang diisi malah tabel setelahnya. Nanti kita untuk yang di kuning-kuning ini kita bisa lakukan sekali running exploratory factor analysis. Tapi kalau untuk mencari varian extract explain sama QMO-nya itu per variabel, maka kita harus merunning namanya nanti ada combine variable. Bukan compute nanti kita akan menggunakan compute juga untuk menilai rata-rata. Compute atau bahasa lupa, nanti kita lihat lah. Pokoknya nanti bukan compute, maaf, kalau compute beda lagi. Kalau compute nanti untuk ini kayaknya, untuk reliability kayaknya. Nah ini pokoknya nanti varian explain sama KMO-nya ada caranya sendiri. Kita akan pelajari hari ini juga. Semoga sempat dan tidak terlalu lama durasi videonya. Gitu. Perlu usaha dan paling lama waktunya ketika kalian menguji exploratory factor analysis. Karena nanti karena saya yakin data yang kalian ambil itu tidak bersih. Pasti ada banyak masalah, bisa jadi karena pembuatan kuesionernya nggak bagus atau mereka yang isinya asal-asalan, mesti akan banyak terjadi masalahnya di sini. Beberapa penelitian bahkan tidak menggunakan EVA. Nah ini maka kalau kita harus menggunakan EVA untuk memastikan bahwa kuesioner kita itu tepat dalam pembuatannya. Nah, gitu. Oke, mari kita praktik. Silahkan siapkan datanya. Jadi silahkan kalian menggunakan data SPSS yang kalian gunakan waktu UTS. Jadi ketika kalian UTS mendapatkan data-datanya itu, kalian praktek menggunakan data itu. Saya yakin datanya itu banyak bermasalah. Silahkan dinikmati dan dicoba. Kalau kalian tidak mencoba sekarang, kalian UASnya akan kesulitan. Sebelum kita mulai praktek, ada informasi tambahan. Spoiler, 2 minggu yang akan datang kita akan menggunakan AMOS. AMOS itu adalah aplikasi dari IBM yang itu sama dengan SPSS. Kalau kalian sudah menginstal SPSS, maka menginstal AMOS akan lebih mudah. Kalian akan cukup mendownload file yang namanya AMOS. Silakan dicek, biasanya Nurjana itu pintar kalau nyari beginian. Itu nanti bisa minta ke kelas A atau tanya ke dia, nanti bisa di-share gimana caranya, terserah kalian. Kalau mau cari sendiri ya monggo. Kalau yang sudah punya SPSS yang krek-krekan itu, yang udah apa ya, udah yang premium, yang which is yang kalian udah dapatkan dari Jana itu kalau install AMOS lebih gampang, filenya nggak besar karena dia terkonek dengan SPSS-nya gitu. Jadi syarat untuk menginstal AMOS itu harus punya SPSS gitu. Maka kalian tinggal download AMOS itu lebih gampang. Kita akan
mempelajari tentang confirmatory factor analysis. Maka kita perlu menggunakan AMOS. Maka ada waktu 2 minggu ini silakan disiapkan untuk mencari atau mendownload aplikasi namanya AMOS. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita ke video yang part kedua untuk praktek exploratory factor analysis. Saya cukupkan untuk video kali ini, silakan lanjut ke next video selanjutnya.